kembali bersama saya Ibu Novali. Saya berdoa para siswa dalam keadaan sehat-sehat. Nah, mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah para siswa, pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran PPKN kelas 11, kita akan mempelajari materi pokok tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ancaman militer dan non-militer. Nah, kita mulai hari ini. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kita akan mulai dengan fakta tentang Indonesia. Nah, Indonesia jika dilihat dari kewilayahannya, Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Lalu jika dilihat dengan berdasarkan penduduknya, bahwa daerah Indonesia itu berada di daerah berpenduduk padat di utara dan berpenduduk jarang di sebelah selatan. Jika dilihat dari fakta ideologi bahwa Indonesia itu berada di antara ideologi komunis di sebelah utara dan negara yang berideologi liberalis di selatan. Lalu dalam ekonomi, Indonesia berada dalam sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di sebelah selatan. Jadi jika dilihat dari fakta masyarakat bahwa Indonesia berada pada masyarakat di antara masyarakat sosialis di sebelah utara dan masyarakat yang individualis di sebelah selatan. Lalu jika dilihat dari fakta kebudayaan, maka Indonesia berada di antara kebudayaan timur di sebelah utara dan kebudayaan barat di sebelah di sebelah selatan. Lalu jika dilihat dari pertahanan keamanan, Indonesia itu berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di sebelah barat, timur, dan selatan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari pernyataan posisi tersebut, posisi Indonesia itu apakah dengan adanya posisi silang bagi Indonesia itu dapatkah memberi potensi atau ancaman? Nah, dengan kata lain, apakah posisi itu memberi dampak pada potensi atau ancaman bagi Indonesia? Nah, untuk itu kita akan melihat dulu apa sih sebenarnya potensi. Nah, potensi itu dikatakan potensi jika memberi dampak positif bagi Indonesia, bagi kemajuan bangsa dan memperkokoh keberadaan bangsa. Dan dikatakan ancaman jika memberikan dampak membahayakan bagi bangsa dan negara. Nah, jadi kita akan melihat posisi Indonesia itu di posisi silangnya dapat memberikan potensi dan ancaman. Dari hal tersebut, dari posisi tersebut, maka Indonesia keadaan tersebut dapat memberikan ancaman terhadap negara. Ancaman terhadap negara itu dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah segala bentuk ancaman yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan menggunakan senjata yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara. Nah, itu yang dikatakan sebagai ancaman militer. Sedangkan ancaman non-militer adalah segala bentuk ancaman
yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan dan senjata, tetapi dapat mengganggu ketahanan nasional sebuah negara. Nah, itu yang dikatakan sebagai ancaman non-militer. Nah, sekarang contoh ancaman militer. Ancaman militer bisa dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dari luar negeri seperti agresi, pelanggaran wilayah negara, spionase, sabotase, aksi teror jaringan internasional. Nah, sedangkan ancaman militer dari dalam negeri dapat berupa pemberontakan bersenjata, aksi teror dalam negeri, perang saudara antar kelompok, masyarakat, sabotase dalam negeri. Nah, sedangkan contoh non-militer yang pertama yaitu munculnya paham-paham dari luar negeri yang dapat mengancam ideologi negara, yaitu Pancasila, ideologi negara kita. Yang kedua adalah penyeludupan barang-barang ilegal ke negara seperti narkoba dan juga penyeludupan imigran gelap dari luar negeri. Itu juga hal yang dapat mengancam negara kita. Jadi yang ketiga adalah berkembangnya teknologi dan informasi karena adanya globalisasi, sehingga budaya dari luar dapat mudah masuk ke dalam negara yang dapat memberikan dampak buruk bagi moral bangsa. Jadi teknologi dan informasi secara globalisasi ini bisa masuk ke dalam negara ini dan dapat memberikan dampak ancaman bagi moral bangsa Indonesia. Jadi hari ini kita telah mempelajari, jika kita ibu simpulkan bahwa hari ini poin-poin penting yang kita pelajarin adalah yang pertama, posisi Indonesia. Kita mengetahui fakta tentang posisi Indonesia. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk ancaman terhadap negara, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Selanjutnya kita telah menjelaskan tadi bahwa contoh-contoh ancaman militer dan contoh ancaman non-militer. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat bagi siswa semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Saya berdoa kita semua diberi kesehatan. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini memberi manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali pada pertemuan kita selanjutnya. Ibu berdoa kita semua para siswa dalam keadaan sehat-sehat. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa.